Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Rasulullah kita berselawat. Perkenalkan, nama saya Nini Mutmainah dari Prodi Hukum Keluarga Islam 1 semester 5 dengan NIM 201561210005. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana, sifat hukum pidana, dan sumber hukum pidana. Baik, yang pertama yaitu pengertian daripada hukum pidana itu sendiri. Nah, hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan dapat dikenai sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Dan yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu yang pertama, badan dan peraturan perundang-undangan negara seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri sipil, undang-undang, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu kepentingan hukum tiap manusia, yaitu ada jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik ataupun harta benda. Nah, selanjutnya apa itu kejahatan dan pelanggaran? Kita harus membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Nah, pelanggaran ialah hal-hal kecil atau yang ringan yang diancam dengan didenda. Contohnya berkendara tidak membawa SIM. Yang kedua, kejahatan mengenai soal-soal yang besar seperti contohnya pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan lain-lain sebagainya. Terus pengertian hukum pidana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam arti objektif, yaitu hukum pidana material, yaitu syarat-syarat perbuatan apakah yang dapat dipidana, perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ataupun terlarang, dan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan ancaman atau sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan hukum. Nah, yang itu. Kemudian yang kedua ada pidana formil, yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan terlarang tersebut. Terus yang kedua, hukum pidana dari arti subjektif, yaitu hak dari negara untuk merumuskan, menetapkan perbuatan yang terlarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan yang terlarang tersebut, serta menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Nah, selanjutnya perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Yang pertama yaitu hukum perdata. Pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Orang itu yang mengurus perkaranya ke pengadilan, ke muka pengadilan. Nah, sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan mengurus perkara ke muka pengadilan atau ke pengadilan, pidana bukan pihak korban sendiri melainkan alat-alat negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Selanjutnya ada sifat hukum pidana. Yang pertama yaitu hukum pidana sebagai hukum publik, dalam artian yang pertama yaitu mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Yang kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan. Yang ketiga, penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan atau yang dirugikan.
melainkan pada umumnya negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Nah, itu. Kemudian sumber hukum pidana. Yang pertama ada KUHP with dalam bahasa apa itu? With Boyfriend Stravage. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP sifatnya lebih khusus, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga yaitu jurisprudensi. Yang keempat, hukum pidana atau kebiasaan atau the living law. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.